Waktu tiba berita tentang dibuatnya gereja Quraisy, kemudian Abraham memaksa orang-orang Arab untuk datang menyembah pada saat itu, beribadah di gereja ini, maka ada satu kelompok di Mekah yang diberikan julukan Ahlun Nasi. Ahlun Nasi, ya. Nasi ini teman-teman artinya menerlambatkan sesuatu. Dikenal dengan Ahlun Nasi. Apa ceritanya? Kita masuk sedikit ke Mekah di sini. Jadi orang-orang Arab sebelum datangnya Nabi SAW, teman-teman sekalian, mereka itu hidup dengan saling menyerang satu sama yang lain. Tradisi zaman dulu. Jadi misalnya suku A nyerang suku B, nanti diambillah peternakannya, diambillah apa hartanya, begitulah. Mereka saling nyerang satu sama yang lain. Di dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan dalam surah At-Taubah ayat 36, ada 4 bulan dari 12 bulan Hijriyah yang dimuliakan. Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ini 4 bulan nggak boleh perang. Orang-orang Arab ini, pada saat mereka lihat Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram berdekatan, gitu kan? Dan ini 3 bulan nggak berperang panjang buat mereka. Karena harusnya ada peperangan supaya bisa hidup. Begitu keyakinan pada saat itu, ya. Maka mereka membentuk namanya Ahlun Nasi. Siapa Ahlun Nasi ini? Dicari orang-orang yang dianggap berakal dan bijaksana di antara mereka, didatangkan, kemudian mereka-mereka ini bisa membolak-balikkan nama-nama bulan. Rekayasa keadaan. Misal gini, pas lagi bulan Muharram, udah keputusan kami sekarang bukan Muharram, sekarang Safar. Muharram nanti bulan depan. Keputusan mereka, namanya Ahlun Nasi. Jelas sampai sini? Baik. Ini supaya lebih jelas. Pada saat Abraham membuat Quraisy tadi, gereja itu, dia menyebarkan berita ke seluruh jazirah Arab. Semua orang Arab wajib datang untuk menyembah, untuk datang beribadah di Quraisy. Ada Ahlun Nasi. Ahlun Nasi ini mereka punya keburukan karena mengubah bulan yang dimuliakan oleh Allah kan tadi, sehingga mereka bisa berperang. Tapi sisi yang lain mereka punya satu hal yang positif. Mereka sangat memuliakan Ka'bah. Ahlun Nasi ini siap mati kalau ada yang mau mencoreng Ka'bah. Waktu sampai berita ke mereka suratnya Abraha, ada satu dari ahli Nasi pergi ke Yaman. Dia cari mana tuh gereja Quraisy. Ditemukan sama dia, apa yang dia buat dalam buku sejarah dikatakan dia kotorin tuh. Dia datang, dia buang air besar, dia buang air kecil di gereja itu. Kemudian kotorannya diambil, dibelepotin di temboknya. Setelah itu dia kembali ke Mekah. Besoknya Abraha dengar berita, apa ini? Siapa yang kotorin gereja saya? Ada satu orang yang dikenal dengan Ahlun Nasi. Apa itu Ahlun Nasi? Orang yang menerlambatkan bulan-bulan muliakan. Agama apa itu? Dia nggak tahu. Ada penduduk Mekah. Mekah itu apa? Ada Ka'bah di sana. Ditanya sama dia. Dan Abraha walaupun Nasrani tidak tahu Ka'bah itu apa. Dia nggak tahu menahu dari Afrika nih. Orang dari Afrika datang, nggak ngerti. Gitu kan? Maka dia mengatakan apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah rumah yang dimuliakan oleh masyarakat, terutama orang Nasi tadi. Jadi rupanya dia datang ke sini ngotorin gereja Anda karena Anda suruh mereka pindah ke sini. Mereka sudah punya rumah di sana yang disembah, gitu kan? Maka Abraha mengambil keputusan gara-gara kejadian ini untuk menyerang Ka'bah. Ini kisahnya. Maka Abraha membentuk pasukan. Nah, Abraha ini karena dari Afrika, memang Afrika terkenal dengan gajah. Jadi waktu menyeberang lewat Laut Merah ke Yaman, itu memang bawa gajah mereka. Dan Abraha ini memang pasukannya pasukan gajah. Dan gajah ini bukan gajah biasa, teman-teman. Gajah-gajah yang sudah dilatih untuk menyerang. Sama kalau kuda perang itu beda dengan kuda biasa, ya. Sudah dilatih untuk menendang dengan kakinya, gitu kan, menyeruduk dengan kepalanya. Makanya kadang-kadang ada kuda di kancah peperangan itu kudanya dipasangin seperti kepala besi dan ada tanduknya, dipasang besi untuk bisa membunuh musuh juga. Sampai seperti itu. Gajah juga gitu. Gajah bisa melilit dengan belalainya, bisa menginjak musuh, bisa sudah dilatih lah. Di kawanan gajah ini itu ada pimpinannya. Jadi memang subhanallah di hutan juga kalau kita lihat gajah itu, selalu saja di gajah itu gerombolan, nanti di depannya itu ada
Satu gajah yang itu memimpin. Gajah itu kemana yang lainnya ikut. Biasanya orang yang suka nangkap-nangkap gajah itu, ini bukan saya ajarin caranya ya. Jadi yang gajah depan itu ditarik, yang lainnya ikut. Nah Abraha punya satu gajah berwarna putih, agak berbeda nih. Yang selalu jadi pimpinan. Maaf kalau ada yang sama namanya. Nama gajah ini Mahmud. Loh ya betul. Ini bukan saya buat-buat, tapi memang begitu namanya. Jadi kalau nama Mahmud jangan tersinggung ya. Karena Mahmud bagus ya, terpuji. Tapi memang dia kasih nama gajah itu namanya Mahmud. Pimpinan gajah itu. Baiklah. Abraha bentuk pasukan dan Mahmud ini dia ada nanti ada yang pemandunya. Abraha naik gajah lagi di sebelahnya gitu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Abraha bentuk pasukan. Semua kekuatannya serang. Cari tahu di mana Mekah. Dia nggak tahu di mana Mekah ini. Dianya tidak tahu di mana Mekah. Maka dia jalan. Jalan terus.